Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, pada kesempatan ini sahabatku, pekan Prapaskah yang ketiga pada hari Sabtu, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama sahabatku. Dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Mari sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita diajak Tuhan untuk merenungkan, merefleksikan sahabatku. Segala usaha pertobatan kita pada masa Prapaskah ini mengandung sebuah bahaya, atau dalam tanda petik jebakan Batman sahabatku. Yaitu bahwa kita menyombongkan kemampuan kita seolah kita sendiri mampu bertobat tanpa bantuan rahmat Allah sahabatku. Dan karena itu kita meninggikan diri di hadapan Allah. Sahabatku dimanapun Anda berada, inilah sikap orang Farisi yang dikecam Yesus. Sungguh, Yesus memuji sikap pemungut cukai yang merendahkan hati karena dia dibenarkan Allah sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita lihat kembali penggalan ayat di atas tadi. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, usaha pertobatan yang kita lakukan tak lepas dari kuasa rahmat Allah yang bekerja di dalam diri kita. Karena dialah yang menyembuhkan kita, yang membalut kita, yang pada hari ketiga akan membangkitkan kita. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda
dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Karena itu, usaha pertobatan kita harus membuat kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan cara kerjanya, sahabatku. Sungguh sahabatku, Allah menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus dan sobat kalau muda, dimanapun Anda berada, sahabatku, sungguh kita diingatkan Tuhan pada kesempatan ini. Kadang-kadang kesombongan diri kita masih melekat dalam pribadi kita, sahabatku. Sahabatku, kesombongan kita, kecongkaan hati kita bisa merusak diri kita, bahkan relasi kita dengan sesama, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, pada kesempatan ini sahabatku kita diingatkan Tuhan, diajak Tuhan untuk berefleksi, melihat ke dalam diri kita. Apakah kita masih terkadang-kadang sombong, tinggi hati, sahabatku? Pertanyaannya, masihkah kita sering tinggi hati, sombong, dan congkak? Jawabannya ada di dalam hati sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, selidikilah hati kami dan bantulah kami untuk mengenal kehadiran-Mu dan karya-karya-Mu. Jangan biarkan kami tersandung oleh kesombongan diri, ya Tuhan. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Sahabatku, sebagai refleksi terakhir, mari sahabatku merefleksikan dalam batin jiwa kita. Apakah kesombongan masih merajai diri kita, congkak hati, dan tinggi hati? Semoga proses menjadi pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana bekerja dalam hidup kita karena kuasa Allah, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh pengharapan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.